Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu menuruti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, ketika kita mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus, maka dengan ini kita disadarkan perbedaan antara pengajar dan guru. Apa itu pengajar dan apa itu guru? Nanti saya minta tolong Pak Yos ke depan. Juga kita diajak untuk memaknai apa yang disampaikan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua pada umat di Tesalonika, tentang kami tidak hanya memberitakan Injil, tetapi juga kami memberikan diri untuk kalian. Untuk yang ini saya minta Om Simon ke depan untuk membantu menjelaskan. Siksi kita suci sel Jakarta ya. Okoe di kolela mitana suci tole. Musio bo du ganda-ganda, sebenarnya aku pancing we ukut pagi tekot balso tepas. Jadi cerita si saya musio boga mangata tenggo rei Om Simon pe lalu godrak harus rei kolelite pastiin Om Simon Simon Petrusku Simon dari Kirene. Begitu kole Payos Yosef suami Maria kau sekedar Yoskelo. Makanya aku ga minta Om aku Payos mece nanti aku pertanggungjawabkan perbedaan antara pengajar dan guru. Aiduni salam baru ke dewi kan sempat singgung aku. Guru zaman now beda guru zaman dulu. Kira-kira apa beda? Negara kalau disangkit asih-asih dua emak-emak guru soal zaman dulu. Nanti saya akan membedakan kepada kita bedanya guru zaman sekarang dan zaman dulu itu di sekedar pengajar dan menjadi guru.
Tapi ai makin guru zaman dano dite payos sekaligus guru era milenial. Makanya saya minta tolong beliau menjelaskan apa bedanya guru zaman kuno dulu dengan guru ketika era milenial. Karena zaman dahulu saya banyak bergulat dengan laporan yang di laptop, tapi dulu itu bukan itu gurunya. Baik ini, Om Simon kalau cengkali maik. Karena ata pelure laku Om, ata tuan dehot badite sampai terpagal kau dia bak gumbong. Ai mesti hiyo mau isi ata kuasai aku godrak bagian bapak yang dimeun khotbah. Mungkin khotbah sih. Tapi one mak laki sega supaya sesuai gua sabda Nabi Yesus kata Simon Petrus. Ketika mereka berada di pesisir pantai, mereka belum kenal betul apa artinya mengikuti Yesus. Maka Yesus bilang, bertolaklah ke tempat yang dalam untuk menebarkan jalan di sana. Makanya istilah kubo tolak kami hiwat ke tempat yang dalam untuk sama-sama mengerti apa arti kitab suci atau bacaan di telso. Pertama, onemi payos kati ome, aile lolah ku payoso, emi sepintas, ini lebih awet muda daripada dia. Coba taratu ketetaran payos, padahal no ya konem tua, tapi dia lebih muda di antara kami. Tapi dengan saya ajak ke depan, sekarang kan payos diakiti oleh kami dua yang sudah tua tapi berawet muda. Dengan saya muda koleh ya sana. Nah, payos kan punya pengalaman banyak. Ayo nih dengar yang laku. Syukur hamidano manga guru di SD model sama si payos, Pak Agus, Yos Kelo, Yos Doden. Apa bedanya jadi guru zaman dulu dengan zaman sekarang? Saya rasa sekarang ini bukan guru tapi pengajar. Coba pengalaman itu. Terima kasih. Saya nekerapu serak-serak masalah sana semuanya. Yang pertama, telah memaksa diri jadi tua ya lolos situasi sosial di kehidupan budaya. Saya dipaksa menjadi tua sehingga tak dapat cemi yang gak tua kering. Mungkin itu teranggo kelihatan tua aku lah kenal. Tadi itu pertanyaannya perbedaan guru dan pengajar. Goa sekai itu oleh Romo, guru lebih dulu kelihatan lebih bermutu daripada guru sekarang. Sebenarnya bukan teknis atau IQ pintar atau bodohnya, bukan. Ini hanya ada perubahan zaman. Kalau guru dulu ada diktatornya, apa melaju diktator. Guru dulu boleh memaksa siswa emetode bae huruf baca anak kowe penggal mempong sehingga dipastikan apa yang diajarkan oleh guru itu benar-benar tiba lana. Sekarang tu mampu tampung lana ajar da guru penggal tai labe cukup main ay lapor lorong tua murid. Sebenarnya dari segi guru tenaga pendidik tidak ada perbedaan guru dulu dan guru sekarang. Guru dulu unggulnya karena perbedaan pengajar dan guru itu. Guru itu dari dua kata, digugu dan ditiru. Masalah apa bagi guru zaman oga? Selot atado selot oleh guru. Judi atado judi guru. Langit itu atado langit itu. Guru dulu tidak seperti itu. Itu kelemahannya. Guru yang sekarang tidak mampu mengendalikan diri. Terima kasih. Guru dulu mampu mengendalikan diri. Mai dalam de mesenai guru. Sebenarnya guru mau menjunjung tinggi fungsinya sebagai orang yang digugu dan ditiru. Tuh tombol karena guru dano untuk menanamkan sikap-sikap baik secara iman maupun secara sosial, tetapi dilakukan dengan perbuatan. Temana guru langet tua nano, guru gak langet tua, aku so langet tua. Itu. Sedangkan pengajar hanya emetan melaju mesin. Pengajar itu mentransformasikan ilmu pengetahuan yang ada di buku kepada siswa. Ajar. Ibu kota Meksiko, Kanada sana ini. Nah, teman ngapain kalau guru salah tombo
pernah dulu bikin di sini. Hanya karena Indonesia ini kan ada batas barat, ada batas timur. Mailiaga, secara astronomis Indonesia ini berada pada posisi 95 derajat bujur barat sampai 141 derajat bujur barat, bujur timur. Padahal itu salah. Karena Indonesia ada di sebelah timur garis tengah bola dunia. Batas barat tetap di bujur timur. Dia posisinya 95 derajat bujur timur sampai negara ciri murid kalau Allah kemoga. Ya. Guru kurang membekali diri dengan ilmu pengetahuan sehingga kadang mengajarkan yang salah kepada siswa, dan itu adalah pelanggaran terberat seorang guru. Prinsip seorang guru lebih baik tidak mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa daripada mengajarkan yang salah. Intinya perbedaan guru dengan pengajar itu, pengajar hanya menginformasikan ilmu pengetahuan yang ada kepada siswa. Ini buku tanya taklun guru kalau itu pengajar. Sedang guru dia akan melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam dunia pendidikan, di kehidupan sosial maupun di kehidupan rohani iman. Dia akan melakukan pekerjaan yang baik untuk bisa ditiru bukan hanya oleh muridnya saja, tetapi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya yang menganggap dia sebagai tokoh menjadi panutan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Asal dengan tahu itu musim maksud laku botong go tidak atas zaman Omiu kali guru ahli Taurat dan orang Farisi guru seorang. Karena ini kita sucikan bongo tidak nama Yesus. Jangan ikut itu ahli Taurat dan orang Farisi. Hai guru besar kalau Yesus ahli. Tapi dengar apa yang mereka ajarkan dan lakukan, tapi jangan lihat yang mereka buat. Kenapa? Oh ngajar ngancem, tapi teladan hidup tidak mendukung. Nah itu maksudnya tadi. Makanya saya bilang, Hamiune Kota Mesir, Om Simon So, baik ketanggo apa pendidik, pengajar. Pengajar itu niakat jamles hau mai hau ajar, politu biar hau ga. Baik koto ela murid hau cei hau tidak penting. Molor koto molor mosem, oleh keluarga atau baru tidak penting. Yang penting mai mengajar. Toh di hoga zaman mengajar, baik kan go ya cakap di Google ga. Poli itu selesai. Tidak pernah berbicara tentang keteladanan hidup untuk murid dan siswa. Nah, yang jenis seperti ini itu pengajar, bukan guru. Dan kata Yesus, kalau kamu hanya mengajar dan tidak melakukan, itu kan seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Maksudnya itu kalau itu anak aku asal sesuatu atau jadi guru, botonggo tidak kali orang Farisi dan ahli Taurat sesuatu. Belajar tapi itu pandai. Nah, mungkin dengan yang diceritakan oleh Pak Yos, guru besar, bau kali gope terkontaminasi hajola zaman oleh hiaga. Karena tak no kami emigo bayang baci, oi, si Pak Yos, si Pak Agus, kerkikop kami anak kue. Zaman ho tema kerkikop anak kue lelo guru tuh. Kenapa tidak ada yang mereka segani dari kamu? Tidak ada yang segani. Hiyo pebo. Babaki itu adalah ajaran yang terbaik. Babaki. Bo sakit tombo di ruangan. Biar sekolah, biar tahu segala. Teman uang lesi. Tapi apa yang kita buat dan kita tunjukkan itu yang selalu mereka ingat. Seperti tedah pulau negeri. Aku itu sangat terinspirasi yang guru Hamidano. Bawa itu be guru remer pak sepayos makin do kami awak coy. Tapi sepayos doden, sepagus babu, papius, caro kengasan di situ, rasa nami apa ho ya apa tentara, mangalisi segala macam polisi. Artinya emang go, mangal hiu pale ni, mulai kerkikop dah. Oh, hiu pale ni lolo polisi. Artinya kan macam Marcelo Omandi ni. Omale. Rela guru tu sekolah asal. Itu. Artinya go, tidak semua kita jadi pengajar, tapi kita semua jadi guru. Ingat baik-baik. Pengajar ho soal titel, tapi semua kita jadi guru. Entah sebagai orang tua, semua jadi guru. Aku pastor, guru, toy halang berkhotbah. Kalau aku masih muda agak bajingan.
Artinya karena memang karakter masih muda, liar, suka kritik. Tapi begitu makin bertambahnya usia, dengan posisi-posisi yang membuat saya harus berpikir, harus diondah ku babeki karena oleh junior bami aku, kapan kulit gue jadi ketua unio kan berpikir, oi kali itu sembarang orang yang bisa jadi figur dan teladan. Sehingga itu juga yang memacu saya untuk berekspresi beda dari sebelumnya. Ayo bayar status gitu nang politik bayar tenggo tu lah. Lalu laku gua berusuh, tengok bayar tu tiang emang cucu itu kita kip babeki dan omai. Dure me koe ke dini karena itu kita kip babeki sampai hoga SMA kuliah anak tiang jadi cucu. Sepisan berubah jadi tu itu. Sehingga ya saya rasa maram asid emego ranga tu karena dituakan itu bagus. Saya bayar ospek. Terpaksa ya orang tua karena dijadikan tua sekilit. Tapi kalau kita masih awet muda tapi dituakan, itulah Om Simon. Mukanya tetap awet muda tapi dituakan, dipandang sebagai orang tua yang kemudian jadi tokoh dan teladan. Nah, bagian Om dan Om Simon, kami datang tidak hanya untuk mewartakan Injil, tapi juga memberikan diri kepada kamu. Ma coba cerita Allah dia buat dengar sepintas saja. Pada ende put ngolaat anak di rumah sakit berdua ke di mobil seso. Bawa bagian berdua ya, bukan cerita. Kita cerita dia bukan dua ke tatuan dia. Ya selanjutnya kon cerita lalu tonggo pekarang-karang aku. Tapi hanya mau menunjukkan bahwa bukan hanya tentang perkataan, perbuatan itu jauh lebih penting dan menyentuh orang. Sekaligus sekaligus menjelaskan hiyo. Injil itu kabar gembira. Taida Santo Paulus, kami tidak hanya mewartakan kabar gembira, tapi juga memberikan diri. Tengok, pandai lucu ke agwata, tapi ada sesuatu yang kita berikan untuk orang itu yang jauh lebih penting. Dite sambung ya Om. Rada aneh nih hari ini. Belum ada sejarah kayak gini. Ini kenapa saya agak logat Jawa sedikit ya. Sebelum saya menyampaikan apa yang disampaikan Rumaiman, hari ini saya mau umumkan sekaligus memberitakan bahwa dari desa Torongkoe ini, khususnya biarawan-biarawati, sudah tersebar kemana-mana. Dan semua punya posisi yang sangat strategis. Yang pertama, di depan kita ini berbagai sentuhan detail, tetapi punya kemauan di berbagai bidang. Saat ini kita harus bangga sebagai orang Kili, sebagai orang Gendang Kili. Ini kalian lah berbagai sekarang. Dunia Indonesia cite by Rumaiman. Sekarang posisinya bosnya Unio. Unio itu apa? Tempayan kata daripada saya jelaskan sekarang. Review Tuhan. Ini posisi sulit untuk mendapatkan itu. Tapi itu tegi kalau lihat. Itu berkat leluhur dari Gendang Kilip, aku Gendang apa Pak? Gendang Ketang. Kita harus bangga itu. Yang pertama. Yang kedua, juga dari Gendang Kilip juga dan Gendang Ketang juga. Suster Kori sebagai provinsial. Mungkin tidak semua kita tahu. Ayo membantu data suku. Kemudian Pater Hendrik sebagai superior membawa beberapa negara di Amerika Latin. Mesin kulit jabatan. Kemudian pastor-pastor muda,
Pastor Yudi sekarang di Brasil. Sebentar lagi Pater Ardin di Amazonia. Amazonia itu di Brasil Utara, daerah Lengge, walaupun Lengge, tapi yang sekarang ini masih di Jakarta, lagi urus visa. Kemudian Pater Maksi, ini yang mau saya sampaikan, butuh doa, dukungan doa dari kita agar selamat dari kondisi ini. Kemudian kakaknya, ya mungkin bahasa kerennya, lawyer keuskupan Atambua, pembela. Sekarang bermunculan biarawati kita. Dari Kilip ini, Roya Mat Yanti ya. Mat Yanti sekarang di Filipina. Kemudian Roeng de Majilin Yola sekarang masih di Jakarta. Kemudian Roeng de Mat Ardin itu juga masih di Jakarta, Pontianak, Jakarta Pontianak. Kemudian yang dari Repu, saya lupa namanya karena belum pernah kontak saya, tapi saya dengar. Kemudian ada satu lagi yang lebih istimewa, Ata Kilip, tapi kayak Silva Kilip, yaitu Suster Mira. Saat ini, tahun lalu saya ketemu dia di Vatikan. Tahun lalu saya ketemu dia di sana dengan Pak Dea. Jadi penyerahan Dea ini sangat istimewa karena di depan gereja Vatikan. Luar biasa. Itu kabar sukacitanya atau kabar gembiranya terkait dengan toeta tidak Romeman, karena dengar cerita di luar. Ai baik kalau bonsai tuang pemudak ibu. Dia baik perempuan kan. Tapi logonya ini yang mau diambil adalah perbuatan sukacita. Ada tombol lagi sana. Saya cerita aja. Ayat lorong pren kan, perbuatan sukacita yang mengena di hati bagi kita umat manusia. Waktu itu bulan lalu, bulan September, tepatnya tanggal 23 September 2023. Saat saya berangkat mau pulang kampung saya, kampung saya ada dua ini. Kingkur sekarang ada dalam bayangan saja. Saat saya pulang ke Jakarta, saya lewat, kebetulan ada kaedahku KM Bayi. Dia dengar saya mau pulang, dia main ke rumah pagi-pagi. Tapi waktu yang bersamaan ternyata beliau ini mau ke Reo. Saya bilang sama-sama kan, orang itu ada. Akhirnya kami jalan bersama lewat Repu. Sesampailah kami di sebelum Ngancar, ada seorang ibu sedang berdiri di pinggir jalan menanti travel karena anaknya sedang sakit di Pagal. Dari pagi sampai siang, bukan siang, sekitar jam 10-an dia tunggu travel, tidak ada satu yang muncul. Hatinya begitu gelisah karena anaknya sakit, karena dia tidak kenal saya, dia kenal kerantua bayi. Dia bilang, travel kereta lu kami teko, balilah kerantua bayi, toe travel, atau ngonia, nanate, betian anak itu cipal, itu Pagal. Calangan cina letio tuh, go terak go amiho, go ngerbareo, tapi ngomong yang gere yang basalang tong, baru sama-sama kereta rute. Dia dengan penuh pertimbangan, mungkin dugaan saya karena anaknya sakit. Kalau waktunya lama lagi kan anaknya nanti takut tidak ketolong. Tapi saya lihat wajahnya penuh kebimbangan. Gue terakhir main gak sama-sama. Ini berat kereo nanti gerang Vanggorang. Nah, perjalanan akhirnya dia naik, diangkat tasnya ke dalam. Perjalanan sekitar 20 meter dari situ ketemulah seorang
pembawa motor, rela itu. Dia salah ngoban aku. Dia. Akhirnya dengan tidak ragu-ragu kami belok itu ke bawah sampai menjelang mau cotong. Terjadilah ya di luar dugaan karena penuh pasir di jalan. Saya coba masuk kendaraan tapi ternyata secara otomatis gelap gerwat. Orang lewat tadi Kerantong Bayi cerita, orang bilang, kon otorita itu tahu otorita caleg gitu. Kok begitu sadisnya orang Ruis, saya pikir. Jadi melihat orang di depan dia itu yang punya mobil kayak caleg. Berarti itu ya caleg, itu motor gitu. Artinya saya melihat bahwa, nah itu kita rukun mewah caleg. Saya kok pikir lihatnya sebagai manusia sajalah. Akhirnya mereka mendekati kain bayi. Ria, ini main kerengu. Salah caleg kerengu. Atuh weta, amang dat itu sedekku. Jarang kalian, Om Simon, ini sama-sama sompon itu. Jadi saya berkesimpulan itu, tue baik, tue cantik. Ingat Samaria, peristiwa kitab suci Samaria. Yang musuh melayang bantu. Rasa lagu itu. Musuh saya seolah terus coko kita deh. Ini kan itu tahan, baik. Akhirnya angkatlah oto ini balik lagi. Kurang lebih hampir 2 jam kami di sini. Balik agak ngedumel sih, ndeko juga sih. Saya sadar bahwa itu dosa itu. Karena jengkel tadi itu balik. Begitu balik ketemulah orang angkat-angkat pasir itu, agak marah sih itu sedikit. Puncak kemarahan saya adalah sampai di natasnya bukan Codong, apa namanya itu? Ngancar. Reme bilang bahwa pengawas lapangan saya berhenti langsung di pinggir kakinya. Saya tanya, itu pengawas lapangan? Iya. Perusahaan apa yang mengelola jalan ini? Saya lupa PT apa namanya. Pertanyaan ini jalan rakyat atau jalannya kontraktor? Ngoteria, acu terjadi gitu. Jawab pertanyaan saya, ini jalan rakyat atau jalannya kontraktor? Ya jalan dia rakyat. Kalau jalannya rakyat, kenapa tutup jalan di bawah? Kalau memang jalan di bawah penuh layu, penuh pasir, harusnya di sini ditutup supaya kami tidak lewat. Itu aturan. Bos tahu. Mungkin dalam hatinya siapa orang ini nih. Kasih tahu nama bosmu siapa. Nanti saat ini juga saya telepon. Timah digantung di gereja gitu. Pengalaman pribadi. Akhirnya dia kasih tahu. Udah sebentar lagi saya akan telepon bupati. Bahwa perilaku dan kelakuan kontraktor di lapangan seperti ini. Kalau Anda mau mengerjakan jalan, kasih jalan untuk masyarakat. Foto langkah semai dengan cara lebat, masyarakat yang lain dengan susah. Hati-hati kau saya. Politik, tawanan kau ya, itu ngomongnya baik. Tawanan kau saya bisa marah begini di sini. Tapi dulu aku marah dengan dia, tapi dulu aku. Akhirnya perjalanan terus sampailah ke rumahnya Cipto. Mbak Cipto Basnari. Hamil. Kisah aku Ai Bombay. Dia hanya kenal nama saya, tapi tidak pernah ketemu. Dengan segala polos saya bilang, Puani, saya kisah. Dengan ayat top apa macam itu gelang untuk ini. Di situ saya merasakan bahwa dalam kehausan ini ternyata ada air. Ini oke. Tema limbo niota. Ayo kisah. Lengkaplah di situ. Kemudian selesai minum-minum saya puas di situ. Gue lakon mau Yesus dan kira-kira. Jalan saya bayangkan Tuhan Yesus jalan dari Yerusalem ke Gunung Tabor kemana-mana itu lakukan panas. Saya rasakan ini. Apalagi oto tidak asik. Lakon mau Yesus saudara. Kemudian kami pamit dari situ. Saya berdua dengan tante ini.
Ketembus itu rantau. Atau tuan dia mulai bentuk botol, mulai bentuk orang gue nanti ngantuk. Tapi saya masih lihat tidak ada yang ngantuk. Atau tuan dia dalam perjalanan tidak pernah noleh ke kanan, lurus ke depan. Gue terak tadi aku panai, tadi aku tuh terak dalam hati lu. Gue gini, saya paham dia punya perasaan dan saya tahu bahwa perilaku dan kelakuan dia tunjukkan di depan saya. Bahwa toengan saya lelong geli. Saya coba pancing untuk ngobrol tetap muka ke depan. Luar biasa saya. Godaan pertama lewat. Terus perjalanan itu ke atas, sesampainya di Pagal dia turun. Dia turun, Nio bawa Mak Cipto si bos. Dia bilang, "Toe perlu aku, ite kanan, gue tuh toy patis, nekahana aku, hau kole, campel oto ite, tingkole dio, toe mencokon." Selesailah penyerahan barang ini, berusai. Godak gua seng oto, cepat travel. Gue tidak aku tuh travel, aku tuh calek. Lan yang saya dititi balaku atau campir bos roh kolite gote tuh ngan sih eme tuh otorite aku teja cio lo otorite aku maccio akhirnya dia tak motor gote aku tanta dia gote aku itu aku tiba saya itu tapi campir aku itu motor juga kelihatan wajahnya kurang nyaman kan, karena mungkin dia merasa tolak uangnya. Jeget kata-kata yang kurang pas ya sebenarnya. Gue tidak gue tanda atas yang tahu aku. Tuh ayo tidak gue, saya bukan caleg, saya bukan travel. Itu udah aku sampai, tapi ngotor kini tuh. Saya tahu aku. Dengan berat hati dia kembalikan uang itu. Pikirlah aku salah aku lagi enggak. Ya sekitar berapa kilo, belasan kilo sampai rute. Dek, oleh aku. Gue siang dotu aku. Mesti naik di depan orang ini gitu. Di sini saya mau sampaikan gook ya tekili. Nikah lemanga, tumbuh bambang. Nikah ledot, tumbuh podok. Datarkan musuh apa kemangan itu yang ditampilkan. Jangan mengada-ada. Biar hidup ini nyaman, aman, dan terkendali. Berbicara tentang kehidupan ini, kalau mau saya tambah sedikit bahwa uni itihukui kehadiran di gereja ini yang sangat luar biasa. Romo Eman kan keliling di Eropa. Saya juga tidak mau kalah, saya keliling juga Eropa. Jadi ini gereja kalau saya berapa kali masuk gereja di Jerman, di Belanda, di Prancis, di mana-mana itu, tema ngarkin gue. Mungkin yang hadir itu pembayi, betadak mungkin Daniel Sabar, itu yang ada. Tema yang ada gue tidak ada. Jadi gereja yang begitu besar nanti mereka batas di sini, karena pemahaman mereka tentang Tuhan itu mereka sudah sekuler, kalau bahasa Roma Eman itu sekuler mereka. Jadi kita bangga sebagai orang Katolik di Indonesia, kehadiran kita di gereja, dan kita sadar bahwa gereja adalah bagian dari kita adalah bagian dari gereja. Kalau mereka di sana sudah tidak, sehingga ITHO nekalut tombol situlau, nekalut tombol laut Israel boleh tahu sepanjang masa. Itu sepanjang masa. Ini kan gotemel di Israel itu orang Katolik. Tidak. Hanya 2% dari penduduk 9,5 juta orang Israel itu yang Katolik. 80% itu orang Yahudi. 17% itu orang Islam. Gereja Nazaret itu dikelilingi orang Katolik, tapi mereka jaga itu. Itu anehnya itu. Orang Islam gereja Katolik. Bukan orang Katolik yang gereja.
ya bahwa di dalamnya ada suster, ada pastornya. Karena itu Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, saya hanya bisa sampai seperti itu. Saya bisa ke sana karena rahmat dari Gendang Kilit juga sebenarnya. Doa kita adalah untuk adik-adik kita, untuk anak-anak kita, dan untuk kita sendiri juga. Jangan dikalahin, mau ngaji datang fikiru. Ngaji datang tata, ngaji fikiru. Molor longan tata, tapi te molor kiri longan fikiru. Karena itu doanya untuk diri sendiri dan orang lain. Sementara itu mungkin yang saya sampaikan, dan mungkin saya mau cerita sedikit saja. Orang bilang begini, ada satu tempat di Israel sana itu, tempat Yesus naik ke surga itu. Waktu tempat dia berdiri itu di dalam masjid. Lucu juga. Tempat terimanya 10 perintah Allah kita main ke masjid. Aneh, tapi nyata. Tapi bagi orang Katolik di sana, tompo kitab suci dari A sampai Z, hafal, hai tompo sejarah, ayat-ayat hafal. Itu je boro-boro. Anak Tuhan kan baca Injil itu, sengit ke itu dulu. Coba mulai bergaul dengan kitab suci, maram ayat seminggu, berapa ratus minggu, berapa ratus ayat kita dapat. Itu himbauan, ajakan untuk kita semua. Atau tuh enggak dah Romai Mankin. Demikian, terima kasih. Laku lanjut di Poliwa. Ini kan minat baik kayak tahu. Simponggo pe Poliwa saya pikir ngalah jadi tuang kalah bidana. Kali dia ada saya sama ini. Ya pun saya tamai daripada apa itamai. Ngorasan dia saya tamai. Oke. Bapak Ibu saudara-saudari, neutrak kebosua inti nata peluno itu bacaan so. Pertama, apa yang dikatakan oleh Santo Paulus, atau jelaslah pengalaman Daun Simon. Kami datang tidak hanya untuk mewartakan Injil, tapi juga memberikan diri. Neutrak Daun Simon, aku Pater Hen, Suster Kori, aku bisa tuang semite, kan semikili pergi sebagai seorang misionaris untuk mewartakan Injil. Tapi ternyata tidak mungkin pilihlah tak jadi ya pemimpin kalau tidak ada yang menarik, kan gitu. Pasti karena pribadinya menarik, makanya orang percayakan. Apaan kau lenggo pe? Emionia bagian-bagian tuang Agus Suster. Ini kan gue temi watang gelok kanan. Wih, dia punya pergolakan dan kecemburuan juga tinggi di dalam tuh. Jadi kalau mau menjadi pribadi yang betul disukai oleh banyak orang, tidak mudah. Uskup pun belum tentu semua imam suka kan. Begitu oleh pastor, tidak semua umat. Dan di antara kami pastor juga tidak semua suka satu sama lain. Itu biasa. Tapi kalau sampai mereka pilih, ayo pakai vote yang biasa nanti. Pilih untuk jadi pemimpin di antara banyak. Itu berarti karena ada sesuatu yang lebih dari dalam pribadi. Itu yang dimaksudkan dengan bukan hanya mewartakan Injil, tapi memberikan diri. Bukalinggope. Salah satu kehebatan orang Kilit kalau pergi itu bahasa gue menguluju lemak emas. Nah, kalau kita omong itu berbobot maksudnya. Kalau kita berbicara itu bukan hanya sekedar berbicara, ada isinya. Itu juga faktor pertimbangan. Jadi kalau bicara menguluju lemak emas itu pasti selalu dipakai. Kemudian kepribadian, babeki. Makanya saya lakukan ini beruntung musik Cikilit. Kenapa? Karakter Diktecio dengan kekeluargaan yang tinggi, akrab satu sama lain, itu juga penting dalam hidup komunitas. Kalau pribadi yang egois dan tidak terima orang lain, tidak mungkin orang pilih jadi pemimpin. Tapi karena welcome dan terbuka dengan semua orang, makanya orang suka. Sehingga bayar itu kan, isi Om Simon, saya tidak bayar Jakarta. Isi Payos, komen gue kan model gue cek, tapi kalau sudah kemana-mana, orang anggap sebagai guru yang hebat. Gitulah kalau saya suster atau si Pater Sio, macam mana berkira kuliah kuliah. Karena orang lihat ada yang menarik dari pribadi, makanya orang bersimpati. Itu yang dimaksudkan dengan bukan hanya mewartakan Injil. Tuh yang nakut bah pimpin bisa kanan, tapi paweki itu sangat mempengaruhi orang merasa
kehadiran kita itu berguna untuk orang lain. Mungkin itu yang penting. Kehadiran kita berguna untuk orang lain. Sehingga saya pakai prinsip saya dalam Simon Yobo. Itu bahaya, itu campi. Itu tidak cocok. Kalau pribadi yang mau menjadi pribadi yang berguna untuk orang, maka tipsnya ini kagak bahaya pecampi. Campi kita di marah politik bahaya tahu kami itu loh. Jadi ini kagak bahaya pecampi. Campi di politik bahaya tahu. Itu bacaan kedua. Sedangkan Injil neo cerita ada Pak Yosiobo. Gope, ngoyang hami go. Gurunya main. Memikir, memang beda. Aku guru ini bebana itu maksudnya. Karena kita ada punya sesuatu yang lebih, bukan hanya soal mengajar, tapi cara hidup yang membuat orang senang dengan kehadiran kita. Jadi bahasa jamu sindio gratis. Dute bejangan datang tahami para imam Unio se-Indonesia waktu Munas. Matan, kamu sadar nggak kalau saya itu role model. Role model itu bahasa tinggi. Artinya tokoh yang bisa dijadikan teladan dan panutan. Tokoh dan teladan panutan untuk para imam. Ini akan macam Unio pasti mangahir. Dan memang faktanya seperti itu. Jadi figur yang membuat orang merasa saya ngefans sama dia karena saya banyak terinspirasi oleh dia. Nah, kira-kira itu yang saya dapatkan banyak. Banyak kemudian orang ngefans dengan kita karena terinspirasi dengan apa yang kita katakan, juga merasa tertarik dengan cara kita membawa diri yang bergaul bebas dengan siapapun. Dan karena itu pula lah, mari kita belajar menjadi guru, jangan hanya jadi pengajar. Kamu boleh dengar apa yang mereka ajarkan, tapi jangan lihat apa yang mereka buat. Karena perbuatannya tidak bagus, ajarannya bagus. Yang paling bagus, ajaran bagus, perbuatan bagus. Itu yang membuat kita menjadi berguna untuk orang, jadi garam dan terang. Ajola mungkin orang merasa lelonggo lisi aku dia bisa dia mereka selalu mengapresiasi. Sehingga sebagai perwujudan nyata dari Sabda Al-So oleh juga, kebetulan ulang tahun aku bisa mengantar hadiah kain altar boy kain ho kirim lami Jakarta, harganya mahal 3 juta lebih, hampir 4 juta harganya. Jadi lesokan aku khotbah tidak hanya mewartakan Injil, tapi juga memberikan diri. Altar simbol imam. Kami imam selalu memberikan diri dalam perayaan di altar. Sehingga pola kegabah kain altar sebagai simbol pemberian diri, artinya go. Orang memberikan ini kepada saya dengan cuma-cuma, dan saya memberikan juga kepada kita di Kilip dengan cuma-cuma. Artinya inilah wakil dari pribadi. Ngaji meu no nekahemo no kami sangat tuang Agustus tersenyo oleh ngaji meu, supaya di tempat dimanapun kami pergi, kami tidak hanya mewartakan Injil, tapi memberi diri untuk orang. Sehingga ketika orang melihat kami sukses, itu bukan kesuksesan kami, tapi kesuksesan keluarga besar Genang Kilip. Semoga Tuhan memberkati.